Halo, balik lagi ke channel YouTube ini. Kali ini aku akan membahas buku yang kategorinya agama, ditulis oleh Cak Rusdi Matari. Judulnya Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya, Kisah Sufi dari Madura. Buku ini tentang apa sih sebenarnya dan apakah aku suka sama buku ini? Kalau mau tahu, tetap tonton videonya sampai habis. Buku ini berkisah tentang seseorang yang bernama Cak Glahom yang selalu bertingkah menggegerkan desanya atau kampungnya, seluruh warga desanya itu selalu digegerkan oleh Cak Glahom ini karena tingkah-tingkahnya itu selalu di luar nalar, tapi selalu bisa menyadarkan akan nilai-nilai agama yang sesungguhnya. Makanya buku ini kategorinya agama. Tapi bukan buku agama yang sangat penuh ayat-ayat gitu, enggak. Ini malah buku komedi abis, kocak abis. Pokoknya tiap membaca tuh nggak pernah nggak ketawa aja. Makanya waktu aku masih skripsi dulu, karena aku membacanya waktu masih kuliah, aku selalu bawa buku ini tiap mau bimbingan. Karena aku tiap bimbingan itu bisa deg-degan sampai gemeteran gitu kan. Jadi aku membaca ini dan berhasil menenangkanku. Jadi sebenarnya cerita ini tuh fiksi, ada tokoh-tokoh yang dibuat, namanya Cak Glahom, Mat Piti, Romlah, jadi ada banyak. Setiap satu cerita dengan cerita-cerita yang lain sebenarnya tidak bersambung gitu sih. Ceritanya beda-beda, tidak berkelanjutan, tapi tokohnya sama. Dan ada tema besarnya. Jadi buku ini mengisahkan tentang Ramadan pertama dan Ramadan kedua. Pokoknya konteksnya dalam Ramadan gitu deh. Buku ini selalu berhasil membuat aku yang sering gagal paham pada nilai-nilai agama. Aku akan ceritakan 3 cerita yang paling aku suka. Cerita yang pertama adalah Dia Sakit dan Kamu Sibuk Membangun Masjid. Dalam cerita ini aku jadi paham bahwa pemaknaan celakalah orang-orang yang sholatnya lalai. Aku kira sholatnya lalai itu orang yang sholatnya bolong-bolong. Ternyata bukan juga gitu. Di sini dimaknakan bahwa orang-orang yang lalai sholatnya itu dia sibuk membangun masjid, sibuk sholat di masjid, tapi dia nggak tahu kalau ada tetangganya yang sekarat sampai bunuh diri gitu. Itu yang menurut Cak Glahom celakalah orang-orang yang sholatnya lalai. Aku jadi kayak, oh gitu, perasaan di SD dulu nggak gitu belajarnya. Bagus banget sih menurutku. Terus juga ada satu cerita yang aku suka lagi, Puasa Mulut, Puasa Bicara. Itu apa ya, sebenarnya ceritanya sederhana banget sih. Cak Glahom tiba-tiba nggak mau diajak ngomong. Dan alasan dia tidak mau ngomong itu yang menurutku indah banget gitu, kayak harusnya aku melakukan puasa bicara karena aku selalu cerewet dan tidak pernah berhenti bicara. Cerita ketiga yang paling aku suka lagi adalah Masalah Manusia Sama, Hanya Sekepalan Tangan. Ini mengubah cara berpikirku soal menerima masalah, tapi kadang tidak semudah itu sih. Jadi kalau misalnya ada sebuah masalah yang berat, aku selalu ingat Cak Glahom bahwa masalah itu cuma sekepalan tangan. Dan ada juga analogi-analogi yang lain bahwa masalah itu tergantung kita memaknainya. Dia menggambarkannya seperti ini, aku mau ceritakan karena ini menarik banget. Jadi Romlah itu lagi curhat nih. Romlah curhat kalau dia tuh lagi ada masalah, dia tuh dikomentarin gak nikah-nikah. Terus si Cak Glahom ini nasihatin, coba kamu ambil segenggaman garam, masukkan itu ke dalam gelas, aduk lalu kamu minum. Rasanya asin gak? Romlah jawab, ya asin Cak gitu kan. Terus sama Cak Glahom diajak tuh ke danau kalau nggak salah. Coba ambil garam segenggaman, tumpahkan ke dalam danau itu. Kamu rasakan airnya asin nggak? Enggak. Nah di situ maksudnya adalah ya masalah manusia itu segenggaman tangan, tapi gimana kamu bisa meluaskan hatimu untuk masalah itu. Kalau kamu cuma meluaskan hatinya segini, kamu bakal ngerasa itu berat banget. Tapi kalau kamu meluaskan hatimu tanpa batas, karena memang tak ada batasnya, bisa jadi itu bukan masalah apa-apa untuk kamu. Gila, itu indah banget ceritanya. Cak Glahom. Cerita-cerita itu yang bikin aku sedih sih, karena
Cak Rusdi Matahari ini udah almarhum. Sedih banget baru baca buku-bukunya. Jadi kalau kalian ketemu buku penulisnya Rusdi Matahari harus dibaca karena tulisannya bagus-bagus. Terutama yang merasa pintar bodoh saja tak punya. Ini terbitan buku Mojok, tapi aku punyanya yang cover lama banget. Gitu, ini versi lama banget. Ada yang cover versi barunya. Jadi aku suka banget buku ini, buku agama tapi kocak abis dan cara menyampaikannya itu sederhana dan mudah diinget banget gitu. Jadi aku rekomendasikan ini untuk siapapun, khususnya yang muslim sih, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau tua. Kayaknya nggak ada masalah deh untuk membaca buku ini. Jadi gitu aja yang pengen aku sampaikan dari Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya, dan terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Dah.